Banyak menutupi sesuatu. Kan saya dulu kayak ibu. Pendakwa Okky Setiana Dewi yang baru saja pulang ke Indonesia usai belajar di Mesir mendadak jadi sorotan netizen sejagat maya. Kabarnya batra rumah tangga Okky dan suaminya Ory Fitrio sedang tidak baik-baik saja. Rumor gonjang-ganjing perkawinan Okky Ory justru dibocorkan sendiri oleh kedua adik kandungnya Ria Ricis dan Cindy Putri. Maksud hati ingin membuat konten video dan menanyakan kabar selama tinggal di Mesir. Ujung-ujungnya Okky malah curcol kalau kehidupan Okky di Mesir monoton. Cantik tuh. Kenapa sih Elsa kita baik-baik aja? Emang Uma ada apa? Kita hibur dia yuk. Ayo. Dia kan perjalanan jauh. Ayo. Aku bisa kurus banget deh, Masya Allah. Kamu gak usah mengalihkan. Aku senang Uma tuh sekarang sekel sehat. Mungkin naik 20 kilo deh. Beneran? Oh, kamu bahagia kan? Bahagia, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hidupku seperti biasa aja. Masya Allah. Flat-flat aja. Kuliah. Kenapa sih matanya memandangku dengan penuh arti kayak gitu? Ricis dan Cindy tak hanya sekali kasih kode keras kalau sang kakak Okky Setiana Dewi sedang tidak bahagia dengan kehidupan pernikahannya bersama Ory Fitrio. Bahkan Ricis menyamakan apa yang dirasakan Okky seperti saat Ricis menghadapi masalah perkawinan dengan Teuku Ryan yang berujung perceraian. Kita kan di Indonesia, kita pengen tahu Okky happy nggak di Mesir, Happy. ikatan batin. Iya, ikatan cinta kali. Kamu lebih terlihat banyak menutupi sesuatu. Kamu sejak kapan aku bercerita-cerita? Kan saya dulu kayak ibu. Saya acting. Kenapa sih dia? Soalnya kemarin tuh waktu Uma kesini ya flat lah. Sekarang kok lebih happy, terlihat happy. Oh, sekarang happy? Iya. Oh, Anda tidak bisa membaca wajah orang. Happy-nya itu lagi berusaha. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Bukan tanpa sebab, Ria Ricis dan Cindy Putri seolah membocorkan kalau Okky Setiana Dewi tidak bahagia dengan kehidupan pernikahannya bersama Ory Fitrio. Maklum saja, Okky Ory harus menjalani long distance marriage. Okky dan anak-anak tinggal di Mesir, Ory masih menetap di Jakarta. Rumor gonjang-ganjing pernikahan Okky Ory bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya Okky Ory dikabarkan cerai lantaran Ory diduga berpoligami dan Okky jelas-jelas tidak mau dimadu serta berbagi suami dengan wanita lain. Mau diklarifikasi, saya bilang nggak perlu juga sih. Maksudnya ntar sering berjalannya waktu juga orang tahu. Uma pribadi sebagai seorang wanita Ya. siap tidak seandainya nanti dipoligami? Kalau sekarang tentu saja belum siap karena tidak pernah ada diskusi-diskusi tentang hal itu. Tidak pernah diperbincangkan dalam keluarga kami. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum pernah ya. Tak mau pusing menanggapi isu cerainya, Okky Setiana Dewi malah asik mempercantik diri agar suami tidak kepincut wanita lain dan beneran berpoligami. Kan kita punya Tuhan kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi kan lagi-lagi kita nggak boleh kehilangan harapan. Karena kalau sudah ada harapan, engkau punya semangat. Pemirsa baru aja pulang dari Mesir, momen kumpul sama adik-adik malah bikin Okky Setiana Dewi jadi sorotan. Apalagi Ricis sudah kasih kode-kode ya, yang menyeolah-olahkan kakaknya ini lagi diterpa masalah. Ditambah, Okky juga mengaku bahwa hidupnya itu lagi monoton pemirsa. Wajar aja sih kalau akhirnya publik menjadi berspekulasi kemana-mana. Tapi di balik sorotan dan asumsi, setiap orang pemirsa ya pasti ada aja ujian hidupnya. Apapun itu, kita selalu doain ya yang terbaik untuk Okky Setiana Dewi. Oke nih pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya Jens Purba yang sudah siap pastinya untuk menemani Anda memberikan kabar up to date seputar selebriti di Celeb On News yang hanya ada di MSTV rumahnya Celeb. Selanjutnya pemirsa, sidang perkara pidana mantan karyawan Ashanti kembali bergulir. James kirain udah selesai pemirsa, ternyata masih panas loh. Bahkan nama Mas Anang juga kembali terseret. Kabar selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News. Silahkan. Mau 10-20 laporan nggak masalah. Sidang perdana perkara pidana mantan karyawan Ashanti yang diajukan oleh Ayu Khairun Nurisa resmi digelar kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang beragendakan pembacaan dakwa oleh jaksa penuntut umum terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dari gugatan Ayu. Tak terima karena sudah dipenjarakan dan dibuat malu,
Ayu pun melawan balik Ashanti dengan pidana ini. Melalui kuasa hukumnya, Ayu pun berharap jika agenda sidang selanjutnya, Anang dapat dihadirkan karena ada banyak hal yang perlu dikonfirmasi langsung. Agenda berikutnya itu ada perlawanan dari pihak Ayu dan kami sudah sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami akan melakukan upaya perlawanan atau keberatan atau eksepsi itu melalui surat tertulis. Maka itu nanti dalam persidangan, dalam saksi yang dihadirkan oleh JPU, kami minta saudara Anang itu dihadirkan sebagai direktur PT Hijau. Tetap kita akan memakai pasal yang menguntungkan. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Ya kalaupun begitu ya ikutin aja prosesnya ya. Sejauh ini masih bismillah aja. Ini ya, maksudnya ya udahlah jalanin aja gitu. Udah ikhlas, udah siap untuk menjalani. Kasus boleh saja datang silih berganti, namun hidup harus terus berjalan. Ashanti dan Anang pun terus mengupgrade diri dengan menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ashanti lolos ujian proposal disertai program dokter pengembangan sumber daya manusia di UNER. Begitupun Anang lulus S2 di UNER. Jadi udah selesai. Perjalanannya kan yang namanya niat sekolah ya harus dihadapin rintangannya. Pendidikan kan nggak kenal waktu, nggak kenal umur kan. Dan ketidakpedulian Ashanti ini pun makin terlihat dengan aktivitasnya yang kerap pamer kemesraan dengan memperlihatkan keharmonisan rumah tangga mereka. Mulai dari liburan bareng atau sekedar kapelan baju saat bepergian. Padahal awal kasus ini mencuat, rumah tangga Anang Ashanti sempat diisukan goyah. Ya harus dijaga terus kan hal yang biasa saja. Gaya kan namanya perempuan yang ngerti ya kita ikut aja. Ya harus ngikutin alurnya kemauan istri kayak apa ya. Semoga didatangkan sosok yang memang bisa membimbing aku. Gitu. Pasca bercerai dari suami sirinya Ical Muhammad, Feby Marcelia berusaha bangkit menata kembali kehidupannya. Demi merangkai kembali kepingan hatinya yang hancur, Feby pun memilih untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Ada excitednya, ada terharunya, ada sedihnya juga gitu. Ya Allah nanti aku di sana gimana ya gitu. Karena kan banyak yang berangkat ke sana dapat hal baik, banyak juga yang enggak gitu. Jadi aku kayak ya Allah tapi udahlah ya kan niatku ke sana emang ibadah, berdoa. Jadi apapun yang terjadi di sana ya qadarullah. Umroh perdana ini pun membuat Feby diliputi perasaan yang campur aduk. Tidak hanya bahagia karena semua persiapan dilancarkan, tetapi juga sedih karena harus meninggalkan buah hatinya. Pengen banget ikut, dia pengen banget ikut. Aku bilang sih, kali ini kan aku pertama kali, jadi aku masih belum tahu. Terus Februari ini katanya lumayan agak crowded gitu di sana gitu. Jadi aku mungkin kalaupun ajak anak-anak nanti di bulan-bulan yang nggak terlalu crowded gitu. Kepergian Feby ini selain untuk memulihkan hatinya kembali, juga sekaligus menjernihkan pikiran setelah 2 kali gagal membina rumah tangga. Memang ada lelah dan juga kesedihan yang tak cukup disembuhkan hanya dengan liburan. Namun luka akan cepat pulih jika kita mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Feby pun bersyukur memiliki sahabat yang selalu support dan mengingatkannya kepada Sang Pencipta. Aku kuat tuh salah satunya karena Kak Feb. Jadi ada buat kayak safety healing, kayak jadi nggak cuma ibadah, tapi kita kayak ngebersihin pikiran kita kan selama ini udah banyak beban gitu ya. Nah nanti di sana tuh sebenarnya kita mau detox supaya mental health-nya lebih fresh lagi. Luka akibat perceraian memang begitu membekas dan menyiksa batin Feby. Oleh karena itu, Feby pun memilih untuk tidak lagi berhubungan dengan Ical, menutup buku dan membuka lembaran baru. Lantas hajat apa yang diinginkan Feby? Apa ya? Ya semoga didatangkan sosok yang memang
bisa membimbing aku. Amin. Sehat dulu, karena kalau sehat kan kita bisa kerja, bisa ngurusin anak. Benarkah sepulang umroh nanti, Feby akan permanen mengenakan hijab? Kayak pekerjaan yang memang mengharuskan kadang pakaiannya kebuka Pak, tapi aku udah meminimalisir itu gitu, karena aku nggak mau kalau misalnya tiba-tiba kayak aku mau berhijab, ntar setahun aku buka lagi. Kalau memang berhijab ya berhijab.